Nurhanisa. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 7B dengan mata kuliah Kapita Selekta untuk UAS ujian akhir semester dengan dosen pembimbing Ibu Nurhanisa MPD. Baik, saya akan memaparkan 5 pembahasan. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 tentang hakikat tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, paradigma baru dunia pembelajaran. Dan yang ketiga, profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat yaitu pendidikan Islam, makalah kelompok 6 yaitu pendidikan Islam transformatif. Yang ketujuh, pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan. Kedua yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Tugas adalah bagaimana pendidikan mampu melestarikan dan menginformasikan nilai ilahiyah kepada peserta didik. Nilai ilahiyah yang intrinsik seharusnya diterima sebagai suatu kebenaran mutlak tanpa ada upaya ijtihad. Sementara nilai ilahiyah yang instrumental dapat dikembangkan sesuai zaman, tempat, dan keadaan. Fungsinya yaitu menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tercapai dan berjalan dengan lancar. 3 yaitu dasar dan tujuan. Dasar dan tujuan ini adalah untuk berdirinya sesuatu. Ini dapat memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Tujuan pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan, kepribadian manusia, paradigma baru dunia pendidikan. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu visi pembelajaran. Visi pembelajaran yaitu membantu peserta didik untuk dapat memiliki sifat dan wawasan serta akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi, serta menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian, serta berwawasan global. Yang ketiga yaitu manusia sebagai pembelajar, memberikan kita sebuah pemahaman bahwa inilah keunikan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Belajar bukanlah proses menyerap pengetahuan yang sudah dibentuk guru, namun belajar sebuah proses di mana siswa harus aktif dalam pembelajaran. Adapun yang selanjutnya yaitu profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Profesional adalah seseorang yang memiliki suatu bidang ilmu, baik itu pengetahuan, kemampuan, keahlian. Yang kedua yaitu karakteristik guru profesional, mengandung unsur pengabdian, mengandung unsur idealisme, dan mengandung unsur pengembangan. Yang ketiga yaitu adapun langkah-langkah menjadi guru profesional. Yang pertama yaitu dengan meluruskan niat, membentuk motivasi, mempelajari materi ajar tanpa henti,
menerapkan materi ajar agar dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari metode mengajar yang efektif, mempelajari murid yang diajar, dan memperhatikan akhlak murid. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam transformatif merupakan pencarian diagnosis bagaimana agama harus membaca dan memberikan jawaban terhadap ketimpangan sosial dengan sumber daya manusia. Pertama harus dibenahi pendidik, karena mereka yang selalu terlihat langsung dengan peserta didik dan yang mengimplementasikan kurikulum. Dalam konteks ini, berhasil tidaknya sebuah rumusan dan konsep kurikulum, konsep praktis sangat ditentukan oleh faktor pendidik. Adapun dasar dan tujuan pendidikan transformatif dalam membicarakan konsep dasar dan unsur-unsur berparadigma kritis transformatif. Secara garis besar dapat dipolakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dimensi semangat pengetahuan dan dimensi praktis. Dimensi pengetahuan terdiri dari semangat nalar transvaluasi, nalar the will to toil, nalar determinal recurrency, nalar urbanisme, nalar arkeologis, dan nalar dekonstruksi. Adapun di dimensi praktis pengetahuan yaitu nalar kritis. Selanjutnya itu paradigma pendidikan Islam transformatif. Paradigma dalam Al-Quran tidaklah dibangun dengan kerangka pikiran dikotomis antara ayat Allah SWT. Dalam membangun paradigma kritis dan afirmatif tidak perlu dimulai dari nol, tetapi dapat dimulai dengan memanfaatkan teori-teori kritis, termasuk teori kritis barat, dengan saling menguji, saling berdialog, dan saling memodifikasikan keduanya. Selanjutnya, pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Pendidikan Islam holistik dan komprehensif ialah pendidikan yang seluruh komponennya berisi visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar, mengajar, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, lulusan, lingkungan, dan prasarana lainnya, dengan landasan yang kokoh dan utuh sehingga mampu menghasilkan manusia yang utuh. Pendidikan holistik dapat dengan melalui landasan merakit agama, psikologi, sosiologi, kultural, filsafat, epistemologi, budaya, manajemen, dan filsafat. Agama Islam yang sifatnya universal mutlak berisi tentang berbagai aspek kehidupan manusia, dan juga filsafat Islam dengan filsafatnya berpikir dalam sistematis dan radikal, universal, holistik, komprehensif, dan selanjutnya dengan nilai-nilai akhlak agama yang dimiliki posisi yang sangat strategis serta menyediakan bahan-bahan yang kaya untuk membangun konsep pendidikan Islam holistik komprehensif yang berdasarkan ajaran Islam dan filsafat pendidikan Islam. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.